Hai teman-teman Foodbrainer Indonesia, perkenalkan nama saya Ronald Rulindo, Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar Keuangan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya diminta untuk berbagi mengenai bisnis syariah. Nah, teman-teman pasti pernah dengar dong tentang bisnis syariah. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita banyak perbankan yang menamai dirinya dengan bank syariah. Lalu ada juga hotel yang menyebut dirinya sebagai hotel syariah. Nah, di sini kita belajar apa sih bisnis syariah itu? Mari belajar mengenai bisnis syariah bersama saya Ronald Rulindo. Welcome to my Foodies Class. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai bisnis syariah, mungkin kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai apa itu syariah. Banyak yang mengartikan syariah sebagai hukum Islam. Itu betul, tetapi banyak juga yang ulama berpendapat bahwasanya syariah lebih tepat diartikan sebagai panduan hidup bagi umat Islam. Secara bahasa, syariah diterjemahkan sebagai path to the watering place atau jalan menuju tempat yang damai. Nah, disinilah kemudian syariah itu bisa diartikan sebagai panduan, karena kalau kita bicara tentang hukum hanya ada halal, haram, boleh dan tidak boleh. Tapi di dalam syariah ada 5 kategori syariah rulings, yaitu pertama adalah wajib yang harus dilakukan, yang kedua adalah sunnah yang boleh dilakukan tetapi jika kita lakukan akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Lalu yang ketiga mubah ataupun boleh, keempat itu adalah makruh bila dilakukan tidak apa-apa, tapi jika tidak dilakukan itu lebih baik. Dan yang kelima adalah haram, sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan dan akan berdosa apabila seseorang melakukannya. Sumber dari syariah ini adalah Quran dan Sunnah. Sunnah adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Quran dan Sunnah ini adalah sumber utama hukum Islam atau tadi syariah itu. Nah, kemudian ada sumber hukum tambahan apabila ada sesuatu yang tidak diatur secara detail dalam Quran dan Sunnah, yaitu disebut dengan ijma atau kesepakatan ulama, kemudian kias atau perbandingan tentang sesuatu yang mungkin dulu pernah ada di zaman Rasulullah SAW, kemudian dilihat nilai-nilainya sama atau tidak dengan apa yang berlaku saat ini. Nah, untuk menentukan ijma dan kias itu ada metode yang digunakan, yaitu maqasid asy-syariah atau tujuan dari syariah. Apa saja tujuannya? Yang pertama adalah melindungi keyakinan dalam beragama. Yang kedua adalah menjaga keberlangsungan kehidupan. Ketiga adalah menjaga akal pemikiran atau mencerdaskan. Keempat, menjaga keberlangsungan keturunan. Dan kelima adalah menjaga harta atau mendorong terjadinya kesejahteraan. Itu dulu pengantar dari saya mengenai syariah. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu bisnis syariah di video berikutnya. Demikian sharing dari saya mengenai bisnis syariah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe ke Foodies ID. Banyak informasi yang menarik di situ dan bermanfaat untuk pengembangan bisnis kuliner Bapak dan Ibu sekalian, baik dari segi legal, finance, dan operations. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.